Swastiastu. Perkenalkan kami dari SGDA 3 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Growth Plate Fracture. Berikut merupakan daftar anggota SGDA 3 yang akan mempresentasikan student project berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kadek Yuri Kandiswari dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang. Study next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fraktur terlebih dahulu. Karena secara sederhana, fraktur itu adalah hilangnya kontinuitas tulang, di mana fraktur ini sering terjadi pada anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia karena kondisi tulang mereka yang berpori dan rapuh. Nah, salah satu jenis fraktur yang sering terjadi yaitu growth plate fracture. Di mana growth plate fracture ini merupakan fraktur yang terjadi pada lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma dan non-trauma. Growth plate fracture ini mengacu pada lempeng pertumbuhan atau fisis. Oleh karena itu, growth plate fracture ini secara khusus diterapkan pada fraktur yang terjadi pada anak-anak karena melibatkan lempeng pertumbuhan atau fisis. Nah, growth plate fracture juga disebut dengan Salter-Harris fracture, di mana Salter-Harris ini merupakan sistem klasifikasi untuk menilai fraktur yang terjadi pada anak-anak yang melibatkan fisis. Nah, terdapat beberapa klasifikasi dari Salter-Harris ini sendiri. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Dan yang paling umum terjadi adalah tipe 2 sebesar 75%. Nah, cedera fisik sering terjadi pada anak-anak mencakup 15% hingga 30% dari semua cedera tulang. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan penanganan maupun tata laksana pertama untuk dapat mengurangi kejadian kasus dan derajat keparahan dari pasien dengan growth plate fracture ini. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Degrasya Eliani Sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Pertama, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari student project ini. Adapun rumusan masalah yang mendasari pembuatan tulisan ini yaitu apa definisi, bagaimana etiologi, bagaimana manifestasi klinis, bagaimana patofisiologi, apa saja klasifikasi, apa saja faktor risiko, bagaimana diagnosis, bagaimana penata laksanaan, dan bagaimana komplikasi dari growth plate fracture. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tulisan ini yaitu untuk memahami definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, klasifikasi, faktor-faktor risiko, diagnosis, penata laksanaan, dan komplikasi dari growth plate fracture. Adapun manfaat, yang pertama bagi mahasiswa kedokteran untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi etiologi, manifestasi klinis, patogenesis, klasifikasi, faktor risiko, tahap diagnosis, hingga penata laksanaan dan komplikasi dari growth plate fracture. Adapun yang kedua bagi sivitas akademika, yaitu sebagai media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang growth plate fracture. Yang kedua, institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami growth plate fracture. Yang ketiga, dapat menambah kepustakaan di Universitas Udayana. Adapun manfaat selanjutnya, yaitu bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang growth plate fracture melalui student project ini. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Markum dari Warga dengan 3 digit NIM terakhir 195. Saya akan menjelaskan tentang di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi, bisa di next. Baik, di sini growth plate fracture adalah fraktur yang terjadi pada anak-anak yang melibatkan lempeng pertumbuhan. Karena lempeng pertumbuhan adalah suatu bagian tulang yang relatif lemas, strain sendi yang menyebabkan cedera pada ligamen, dan apabila mengenai perus tulang, maka akan mengakibatkan deformitas, kapitasi, dan pembendekan ekstremitas yang berpengaruh akan timbulnya rasa nyeri yang berhubungan dengan reseptor dan adanya rangsangan.
pada anak-anak yang kerangka yang belum matang frakturnya sering terpusat pada atau melupas ke lempeng pertumbuhan utama yang merupakan tempat kelemahan spesifik dan sekitar 2-5 kali lebih lemah daripada struktur jaringan lunak di sekitarnya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Fadi Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etiologi dari growth plate fracture, di mana sebagian besar cedera ini terjadi selama masa percepatan pertumbuhan anak ketika fisik paling lemah. Anak-anak yang aktif adalah yang paling mungkin mengalami cedera yang melibatkan lempeng pertumbuhan karena ligamen dan kapsul sendi yang mengelilingi lempeng pertumbuhan cenderung lebih kuat dan lebih stabil. Ligamen dan kapsul dengan demikian mampu menopang beban eksternal yang lebih besar ke sendi relatif terhadap plat pertumbuhan itu sendiri. Gejala yang paling umum dari growth plate fracture adalah nyeri sendi lokal setelah peristiwa traumatis, misalnya tabrakan, cedera, remuk, ataupun jatuh. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Evita Satriani dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari growth plate fracture. Nah, untuk fraktur lempeng pertumbuhan juga dikenal sebagai detasemen epifisis yang terjadi sebagai akibat dari trauma langsung maupun tidak langsung. Jika tulang patah pada lempeng pertumbuhan, epifisis pasti akan terlepas dari metafisis tulang. Nah, ternyata gejala fraktur ini yakni nyeri tekan terutama sebagai respon terhadap tekanan pada lempeng pertumbuhan. Ketidakmampuan untuk menggerakkan area yang terkena ataupun memberi beban maupun tekanan pada anggota badan dan kehangatan. Dari berbagai manifestasi klinis yang paling menjadikan ciri utama adalah rasa sakit yang parah dan persisten, disertai dengan pembatasan gerakan dan munculnya pembengkakan di ujung tulang dekat sendi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ngurah Bagus Agung dengan 3 digit yang terakhir 236. Di sini saya akan menjelaskan student project kami pada bagian patogenesis dari growth plate fracture. Nah, pertama-tama growth plate fracture ini dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor mekanik dan juga faktor patologi. Faktor mekanik seperti terjatuh dan juga kecelakaan. Sementara untuk faktor patologis, yaitu osteoporosis, osteomalacia, giant granuloma, dan juga osteogenesis imperfecta. Nah, anak-anak maupun dewasa itu pasti memiliki risiko terjadinya bone fracture atau patah tulang. Namun pada anak-anak ini yang masih mengalami proses pertumbuhan pada area tulang panjang dapat dilihat seperti pada gambar, itu terdapat daerah khusus yang disebut lempeng pertumbuhan atau growth plate. Nah, growth plate ini terletak pada ujung-ujung tulang sebagai pusat pertumbuhan tulang pada anak. Nah, growth plate adalah bagian terakhir dari tulang anak yang mengeras dibandingkan dengan tulang lainnya. Maka dari itu, daerah tersebut sangat berisiko terjadinya fraktur. Nah, fraktur growth plate ini sering disebabkan oleh satu peristiwa seperti terjatuh ataupun kecelakaan mobil. Selain itu juga fracture growth plate juga dapat terjadi secara perlahan akibat dari tekanan berulang pada tulang, seperti ketika seorang anak itu berlatih berlebihan dalam aktivitas fisiknya sehari-hari. Mungkin sekian dari saya untuk patogenesis growth plate-nya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ngurah Bagus Ramasta dengan 3 digit terakhir 144 akan melanjutkan presentasi pada subbab klasifikasi growth plate fracture. Jadi growth plate fracture dapat dibagi berdasarkan sistem klasifikasi Salter Harris yang dikemukakan oleh 2 ahli bedah ortopedi Kanada, yaitu Robert B. Salter dan W. Robert Harris. Sistem klasifikasi ini dibuat berdasarkan anatomi, pola fraktur, dan prognosis. Fungsinya adalah untuk menilai fraktur yang melibatkan fisis pada anak-anak. Penilaian dilakukan menurut keterlibatan fisis, metafisis, dan epifisis. Tingkat fraktur memiliki implikasi yang penting terhadap prognosis dan pengobatan. Kemudian terdapat 5 tipe, yaitu tipe 1 hingga tipe 5, yang mana angka yang lebih rendah tidak terlalu parah dan memiliki kecenderungan abnormalitas pertumbuhan yang lebih kecil. Selanjutnya untuk tipe yang pertama, yaitu tipe 1 atau slip. Jadi fraktur ini merupakan fraktur yang disebabkan oleh gaya longitudinal yang bekerja melalui fisis atau lempeng pertumbuhan, sehingga memisahkan epifisis dan metafisis. Fraktur ini lebih sering terjadi pada pasien yang lebih muda dengan fisis lebih tebal. Contoh dari fraktur ini adalah slip capital femoral epiphysis atau LCFE.
Kemudian tipe 2 atau above merupakan fraktur yang terjadi saat fraktur meluas melalui fisis dan metafisis. Fragmen metafisis terpisah yang terbentuk dikenal sebagai fragmen Thurstone-Holland. Fraktur ini merupakan tipe yang paling umum dengan persentase 74% dari seluruh fraktur fisis. Selanjutnya tipe 3 atau lower, yang mana merupakan fraktur yang masuk pada bidang fisis dan keluar dari epifisis, mengakibatkan fraktur intraartikular. Fraktur tipe ini jauh lebih jarang dibanding tipe 2. Salah satu contoh dari fraktur tipe ini adalah fraktur Tilaux pada pergelangan kaki yang merupakan fraktur aspek anterolateral, fisis, dan epifisis. Fraktur ini dapat membawa risiko retardasi pertumbuhan, perubahan mekanika sendi, dan gangguan fungsional, sehingga merupakan kasus darurat. Kemudian tipe 4 atau true merupakan fraktur intraartikular juga yang melewati epifisis, fisis, dan metafisis. Fraktur ini pun melewati epifisis sehingga tulang rawan kemungkinan mengalami kerusakan. Pola fraktur ini mengganggu permukaan fisis dan artikular, serta memiliki unsur ketidakstabilan longitudinal. Contoh dari fraktur tipe 4 yaitu fraktur triplein di pergelangan kaki yang memiliki 3 komponen, yaitu komponen vertikal yang melalui epifisis, komponen horizontal yang melalui fisis, dan komponen miring yang melalui metafisis. Kemudian fraktur tipe 4 ini juga dapat membawa risiko yang sama seperti fraktur tipe 3, yaitu risiko retardasi pertumbuhan, perubahan mekanika sendi, dan gangguan fungsional sehingga merupakan kasus darurat. Selain itu, fraktur ini dapat risiko henti fisis total. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe 5 atau rem atau ruin, yang merupakan cedera remuk pada fisis karena gaya tekan. Biasanya terjadi pada pesenam dengan pembebanan berulang pada pergelangan tangan yang ekstensi atau bisa disebut cedera stres. Kemudian selain itu bisa juga dilihat pada kasus sengatan listrik, radang dingin atau frostbite, dan penyinaran atau irradiation. Fraktur tipe ini merupakan fraktur yang sangat jarang terjadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Catherine Filmania dengan 3 digit terakhir 1 di keempat. Kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai risiko growth fracture. Jadi untuk risiko growth fracture dibagi menjadi faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, tingkat maturitas, dan juga riwayat cedera. Untuk faktor intrinsik yang dapat dimodifikasi meliputi tingkat kebugaran, tingkat keterampilan, dan tingkat kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, stabilitas sendi, biomekanik, dan juga psikologikal. Untuk faktor ekstrinsik yang tidak dapat dimodifikasi meliputi jenis aktivitas yang dilakukan, konteks aktivitas, cuaca, level aktivitas. Dan faktor ekstrinsik yang dapat dimodifikasi meliputi program latihan, perlengkapan, waktu aktivitas, dan tempat aktivitas. Baik, perkenalkan saya Dea Gracia Eliani Sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dari growth plate fracture. Yang pertama, anamnesis. Pada anamnesis, riwayat fraktur seringkali mencakup jatuh, aktivitas olahraga, atau kecelakaan kendaraan. Menggali riwayat trauma penting untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan untuk menduga trauma penyerta. Pada anamnesis dilakukan juga upaya untuk memperoleh mekanisme cedera dari seorang anak. Namun terkadang sulit dan seringkali keliru. Melalui rekaman aktivitas anak-anak dan informasi dari orang tua dapat membantu menangkap cedera yang dialami. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang menjadi dasar dalam menentukan diagnosis serta pengobatan. Pada pemeriksaan fisik, seringkali ditemukan adanya nyeri, pembengkakan, nyeri tekan, keenggangan untuk menggerakkan sendi, dapat juga ditemukan memar dan retakan yang samar. Selanjutnya, nyeri yang terkait dengan gerakan pasif dan ketidakstabilan pasif atau peningkatan mobilitas di lokasi fraktur juga sering ditemukan. Jika fraktur intraartikular akan terjadi pembengkakan sendi atau hematosis. Fraktur dislokasi juga dapat muncul dengan deformitas ekstremitas, sehingga perlu dilakukan evaluasi vaskular dan neurologis yang komprehensif dari sisi yang cedera dibandingkan dengan sisi yang sehat. Untuk yang terakhir, pemeriksaan penunjang. Dalam menegakkan diagnosis dari growth plate fracture, dokter akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang yaitu X-ray. Biasanya X-ray tulang yang terkena saja sudah cukup, namun terkadang perlu untuk mengambil gambar dari sisi yang berlawanan untuk perbandingan.
Jika pemfokusan yang lebih besar diperlukan, tes lain mungkin dilakukan agar dapat menunjukkan jaringan lunak dengan lebih baik, termasuk pemeriksaan ultrasound, CT scan, ataupun MRI. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya dengan Nimade Kumamela Sarasti Devi dengan 3 digit NIM terakhir 065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan growth plate fracture. Jadi untuk pelaksanaannya itu diklasifikasikan menjadi 5, masing-masing sesuai dengan tipe jenis fraktur yang dialami. Untuk manajemen dari fraktur shelter hari 1 dan 2 itu dapat disembuhkan dengan metode reduksi tertutup serta casting atau splinting. Reduksi tersebut harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk menghindari dari terjadinya kerusakan fisis pada setiap fragmen tulang metafisis. Selanjutnya, untuk fraktur shelter Harris 3 dan 4, itu manajemennya diobati dengan reduksi terbuka, serta fiksasi internal dengan tujuan untuk menghindari melintasi fisis. Nah, untuk yang terakhir, untuk fraktur shelter Harris 5, ini diagnosisnya mungkin tertunda, kecuali terdapat dugaan klinis tingkat tinggi, dan seringkali pada presentasi awal diagnosis tidak dibuat. Nah, jika fraktur ini dikenali, diperbolehkan untuk mendapatkan konsultasi ortopedi darurat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Komang Dharma Wijaya dengan 3 digit terakhir 213. Selanjutnya adalah komplikasi dari growth plate fracture, di mana growth plate fracture yang memiliki tingkat gangguan pertumbuhan tertinggi dari semua tulang adalah di bagian femur distal dengan fraktur tibia dan ulnaris distal. Berdasarkan laporan, fraktur SH pada femur distal memiliki kasus 30% sampai 70%. Pada kasus fraktur distal femur growth plate yang dirawat, terdapat insiden komplikasi ketika perangkat keras melewati dari fisisnya. Kasus fraktur growth plate yang akan diperparah dengan terdapat adanya cedera vaskular seperti diskolokasi dari anterior epifisis. Indeks pergelangan kaki brachial lebih akurat untuk mendeteksi cedera arteri dibandingkan dengan denyut nadi dari Doppler. Jika tekanan dari kaki tersebut kurang dari 80%, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan ultrasonografi, Doppler, aliran, atau bisa dengan pemeriksaan antriogram. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Kevin Anand Paulus dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya izin melanjutkan pada bagian simpulan. Gallplate fracture adalah fraktur yang terjadi pada anak-anak yang melibatkan lempeng pertumbuhan. Sebagian besar cedera ini terjadi selama masa percepatan pertumbuhan anak ketika fisik paling lemah. Anak-anak yang aktif adalah yang paling mungkin mengalami cedera yang melibatkan lempeng pertumbuhan karena ligamen dan kapsul sendi yang mengelilingi lempeng pertumbuhan cenderung lebih kuat dan lebih stabil. Fraktur lempeng pertumbuhan juga dikenal sebagai detasemen epifisis yang terjadi sebagai akibat dari trauma langsung atau tidak langsung. Lalu fraktur tulang dapat terjadi karena faktor mekanik seperti terjatuh dan kecelakaan. Baik, saya akan melanjutkannya pada bagian yang saran. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan pada student project ini antara lain. Yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan data epidemiologis mengenai fraktur fisikis pada anak-anak, karena data yang tersedia di Indonesia masih sangat minim. Lalu pada poin kedua, rekomendasi tambahan selanjutnya perlu diperhatikan khusus terhadap masyarakat sekitar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan growth plate fracture, baik dari cara pencegahan, pertolongan pertama yang harus dilakukan, dan lain-lain, agar dapat meminimalisir tingkat kejadian dan derajat keparahan dari growth plate fracture. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam student project kami. Sekian presentasi dari SGDA 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parma Santi. Santi. Terima kasih.